Selamat datang di panduan tata cara daftar, hitung, bayar, dan lapor bagi wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Namun, dengan merebaknya coronavirus disease membuat UMKM turut beradaptasi untuk dapat tetap melakukan usahanya. Akibatnya, pelaku UMKM mulai beralih ke UMKM berbasis online. Muncullah PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku UMKM berbasis online wajib mengetahui ketentuan perpajakan UMKM yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Wajib pajak yang dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pemajakan dikenakan dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto usaha, tidak termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, penghasilan yang bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Berikut tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Untuk dapat memanfaatkan PP nomor 23 tahun 2018, pelaku UMKM harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan langkah berikut ini. Pertama, masuk ke laman irek.pajak.go.id dan klik belum punya akun jika belum memiliki akun. Kedua, masukkan alamat email dan isi captcha, kemudian klik daftar. Ketiga, link aktivasi IREK akan dikirimkan ke alamat email wajib pajak. Kemudian klik link aktivasi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Keempat, isi form pada langkah berikut ini dan klik daftar. Kelima, link aktivasi akun akan dikirimkan ke alamat email wajib pajak. Kemudian, klik link aktivasi untuk mengaktifkan akun dan melanjutkan ke pendaftaran NPWP. Keenam, login di irek.pajak.go.id dengan email dan password yang telah dikaitkan dengan akun sebelumnya. Ketujuh, isi formulir registrasi data wajib pajak dengan benar dan lengkap. Kedelapan, setelah data disimpan, klik minta token. Kesembilan, token akan dikirimkan ke alamat email wajib pajak. Kesepuluh, klik kirim permintaan. Masukkan token yang telah diterima, kemudian klik kirim. Kesebelas, jika berhasil, status pendaftaran NPWP akan berubah menjadi kirim. Perlu diketahui, persetujuan atau penolakan permohonan akan diberitahukan melalui email. Jika persyaratan terpenuhi, maka otomatis wajib pajak UMKM tersebut dapat menggunakan tarif final 0,5% dari PP nomor 23 tahun 2018 selama paling lama 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Jangka waktu sebagaimana disebutkan sebelumnya terhitung sejak 1. Tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP ini. 2. Tahun pajak berlakunya PP ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini. Tata cara perhitungan perpajakan UMKM berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. PPh final terutang menurut PP nomor 23 tahun 2018 disetorkan untuk setiap masa pajak.
Jumlah PPh final terutang pada setiap masa pajak dihitung dengan mengalihkan tarif 0,5% dengan peredaran bruto dari usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Berikut contoh perhitungannya. Andika merupakan pedagang tekstil yang telah terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren sejak Januari 2018. Ia memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar. Berikut adalah peredaran usaha Andika pada bulan Januari 2020. Diketahui juga bahwa peredaran seluruh usaha Andika pada tahun 2019 tidak melebihi 4,8 miliar. PPh final terutang untuk masa pajak Januari 2020 yang harus disetor Andika ke kas negara adalah dengan mengalihkan tarif 0,5% pada peredaran bruto di masing-masing tempat usaha, didapatkan total PPh final terutang sebesar Rp500.000. Jadi, PPh final terutang untuk masa pajak Januari 2020 yang harus disetor Andika ke kas negara adalah sebesar Rp500.000. Setelah melakukan penghitungan PPh final yang terutang, tahapan berikutnya adalah melakukan pembayaran. Silakan masuk ke situs djponline.pajak.go.id/account/login. Langkah pertama, masukkan NPWP dan password, selanjutnya salin kode keamanan, kemudian klik login. Langkah kedua, klik e-billing untuk melakukan pembayaran. Kemudian, pilih kolom isi SSE untuk melanjutkan proses e-billing. Langkah ketiga, dalam SSE, kolom NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, wajib pajak mengisi kolom data yang tersisa. Pada jenis pajak, pilih kode 411128. Pada jenis setoran, pilih kode 420. Masa pajak dan tahun pajak dipilih sesuai dengan saat dilakukan pembayaran. Jumlah setoran diisi dengan hasil perhitungan PPh final. Kolom terbilang diisi dengan terbilang jumlah setoran. Langkah keempat, setelah semua data dipenuhi, klik tombol buat kode billing pada bagian bawah. Selanjutnya, salinlah kode keamanan yang muncul, kemudian klik submit. Langkah kelima, pada layar muncul ringkasan data yang telah dibuat. Pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar. Kode billing selanjutnya akan digunakan sebagai kode pembayaran pada tempat penyetoran. Wajib pajak dapat mencetak ringkasan tersebut sebagai arsip bila diperlukan. Bila telah memiliki kode billing, ikuti petunjuk berikut untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Selain itu, di ATM terdapat menu khusus pembayaran tanpa membuat kode billing. Silakan ikuti petunjuk berikut. PPh final yang terutang disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah pajak dibayarkan, tahapan berikutnya adalah pelaporan pajak. Sama seperti pada tahap pembayaran, silakan login melalui situs DJP Online. Jika sudah berhasil masuk, klik lapor kemudian pilih e-form. Sebelumnya, download terlebih dahulu form viewer yang disediakan pada link terkait. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan sebagai berikut. Pilih ya, kemudian klik e-form SPT 1770. Kemudian isi data formulir berikut. Untuk tahun pajak diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan, status SPT pilih normal, kemudian klik kirim permintaan. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan e-form SPT yang otomatis terunduh. Bersamaan dengan itu, wajib pajak akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan via email. Berikut tata cara pengisian SPT yang telah terunduh. Pengisian dimulai dari lampiran 4. Bagian A diisi dengan data tentang harta yang dimiliki sampai dengan akhir tahun. Bagian B diisi kewajiban atau utang yang dimiliki sampai dengan akhir tahun. Bagian C diisi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian klik halaman berikutnya. Kemudian pada lampiran 3 nomor 16 terdapat ikon PP23. Klik ikon tersebut, kemudian wajib pajak akan masuk ke dalam daftar penghasilan bruto. Masukkan data jumlah peredaran bruto dan jumlah PPh final yang dibayar. Kemudian, klik ya pada bagian bawah, kemudian klik halaman berikutnya untuk menuju ke lampiran 2.
Lampiran 2 berisi daftar pemungutan dan pemotongan PPh oleh pihak lain. Apabila tidak ada, klik halaman berikutnya sampai dengan ke halaman induk SPT 1770. Pada halaman induk, untuk status kewajiban isilah dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila NPWP suami dan istri tidak dipisah, maka pilih KK. Isilah nomor telepon apabila kolom nomor telepon masih berwarna merah. Pada PTKP, pilih TK jika belum menikah dan pilih K jika sudah menikah. Kolom jumlah tanggungan diisi sesuai keadaan sebenarnya. Isi tanggal, kemudian klik rekapitulasi bulanan peredaran bruto pada bagian lampiran kolom C. Lalu klik submit pada pojok kanan atas, lalu akan muncul laman untuk menginput SSP. Pada bagian unggah lampiran, unggahlah daftar peredaran bruto per bulan selama 1 tahun. Kemudian masukkan kode verifikasi yang telah diterima sebelumnya. Klik submit dan tunggu sampai selesai terunggah. Jika sudah selesai, bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email wajib pajak dan laporan sudah tersampaikan. SPT dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi, pemerintah memperluas sektor yang diberikan insentif perpajakan. Berdasarkan PMK nomor 86 tahun 2020, sebagaimana diubah dengan PMK nomor 110 tahun 2020, pemerintah memberikan insentif PPh final PP 23 tahun 2018. Insentif yang diberikan berupa pembebasan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto, sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018, yang artinya PPh final tersebut ditanggung pemerintah. Dalam hal terdapat transaksi pemotongan atau pemungutan, pembebasan dapat berlaku apabila wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan yang telah terkonfirmasi oleh Sistem Informasi DJP. Insentif ini berlaku untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Untuk menentukan besarnya insentif yang diberikan, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Laporan realisasi meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi ini dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Berikut ini petunjuk pengisian formulir laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Nomor 1 diisi dengan nama wajib pajak berstatus pusat, nomor 2 diisi dengan NPWP wajib pajak berstatus pusat, dan nomor 3 diisi dengan masa pajak sesuai periode pelaporan. Nomor 4 diisi dengan alamat lokasi usaha, nomor 5 diisi dengan NPWP lokasi usaha, nomor 6 diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak, dan nomor 7 diisi dengan jumlah rupiah peredaran bruto dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak dalam masa pajak periode pelaporan. Nomor 8 diisi dengan jumlah rupiah PPh final ditanggung pemerintah dalam masa pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan atau pemungutan oleh pemotong atau pemungut pajak. Lalu nomor 9 diisi dengan kode billing yang didapatkan dari pemotong atau pemungut PPh dalam masa pajak periode pelaporan. Nomor 10 diisi dengan jumlah rupiah seluruh peredaran bruto dari transaksi selain dengan pemotong atau pemungut pajak dalam masa pajak periode pelaporan. Nomor 11 diisi dengan jumlah rupiah PPh final ditanggung pemerintah dalam masa pajak periode pelaporan. Lalu di bagian bawah formulir, nomor 12 diisi dengan tanggal laporan, nomor 13 diisi dengan tanda tangan dan cap wajib pajak, nomor 14 diisi dengan nama terang wajib pajak atau nama pengurus bagi wajib pajak badan, dan nomor 15 diisi dengan NPWP wajib pajak atau NPWP pengurus bagi wajib pajak badan.